Puja nama Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Saat kami melihat melalui live streaming ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih mencurahkan roh-Mu atas setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan. Lebih lagi kami dipenuhi oleh roh-Mu. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami saat ini. Kami terima kepenuhan roh-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Shikanamaya shikana. Terima kasih. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini yang kami rindukan Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai, tak ingin kami terpisahkan Tuhan. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh kami nikmati. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Kami nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh kami sungguh nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam
sukai. Kami suka akan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu tak ingin ku terpisah. Itu Tuhan yang kami rindukan Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu sebab kami dapat dipercaya. Segenap hati katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan mari dengan lebih sungguh lagi katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu Tuhan, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Sungguh kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan. Mari nikmati keindahan Tuhan. Mari nikmati keagungan-Nya saat ini. Kami
kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Roh Kudus saat ini dicurahkan. Ramakakana ya sakala. Namanya menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi. Bagian apa tak tanah sing apa-apa. Mari kembali kita angkat pujian ini katakan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Oh, mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari sama-sama kita angkat. Ku nikmati keindahan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Mari berikan kemuliaan sore-sore bagi Raja kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami masuk ke gerbang Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Sebab Tuhan baik. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Mari katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk dengan senap hati angkat pujian, sebab
Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, mari sama-sama kita tepuk tangan. Mari katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhan, Kau pencipta segala-galanya Tuhan. Kami mau datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji Dia, tiuplah sangkakala. Semua makhluk dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik. Mari katakan, sebab Tuhan baik, sebab Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Oh, sekali lagi dengan segenap hati katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Oh, mari sama-sama sambil tepuk tangan katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, mari sekali lagi semangat Tuhan dimanapun berada katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. You are good. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. You are good. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari katakan, anugerahnya kekal selama. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Raja. Kemuliaan-Mu menaungi setiap kami Tuhan saat ini. Kami percaya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dari awal katakan, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami Tuhan. Dan Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari katakan dengan segenap hati. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku kami mau memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, sore ini merupakan kebaktian pencurahan Roh Kudus. Itu suatu saat yang paling penting di seluruh gerak langkah hidup kami. Untuk itu kami harus mengerti apa arti daripada pencurahan Roh Kudus. Kami yang sudah siap untuk mendengar berita ini, beri kami ketenangan supaya kami mengerti apa kepenuhan Roh Kudus itu. Terima kasih Bapak, Engkau berkenan mendengar doa kami ini. Kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara membuka di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4.
Saya bacakan ya saudara. Kejarlah kasih. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kita baca sampai di sini ya saudara. Membaca itu gampang. Tetapi mengerti apa yang sedang dibaca itu sulit, saudara. Sulit, apalagi kitab suci ini di dalam bahasa Indonesia ini sudah diterjemahkan oleh bahasa-bahasa lain, sehingga pengertian yang sebenarnya itu kita ini sok-sok tidak jelas. Ya, tetapi saya akan coba untuk menjelaskan ya saudara, supaya saudara mengerti apa itu yang disebut penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, ya, dikatakan begini, saudara. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih itu. Sebetulnya kalau secara sederhana kalimat ini sudah betul. Ya, sudah betul. Tetapi kita ingin mengetahui yang lebih tepat lagi. Ya. Di dalam bahasa aslinya itu disebut, yaitu bahasa Yunani, ya, kejarlah kasih. Selote ta pneumatika. Selote ta pneumatika. Artinya, kejarlah. Bersemangatlah. Bersungguh-sungguhlah. Usahakanlah supaya kamu memperoleh karunia-karunia rohani. Ya.
Jadi kalau bahasa Indonesia disebut kejarlah kasih. Dari bahasa aslinya selote ta pneumatika. Artinya semangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai karunia-karunia rohani. Ya, jadi jelas Alkitab berkata, semangatlah, kejarlah dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia-karunia rohani. Tapi saudara, di dalam bahasa aslinya itu selote ta pneumatika itu ditulis di dalam bentuk imperatif. Ya, maka itu saudara harus teliti. Ditulis dalam bentuk imperatif. Imperatif itu bukan kejarlah, bukan semangatlah, bukan sungguh-sungguh, tetapi lebih daripada itu dikatakan dalam bentuk imperatif itu dikatakan harus, tidak boleh, tidak harus kamu berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Harus. Jadi tidak mengejar itu mungkin saudara ya saya sudah tua, suruh kejar-kejaran, saya tidak mampu. Tetapi ini bentuknya imperatif, harus. Seperti seorang komandan militer, ya, saudara, kalau dia perintahkan pasukannya, serbu, tidak boleh tidak, alasan apapun tidak boleh tidak, harus menyerbu. Ini yang disebut imperatif. Artinya harus, tidak boleh tidak, harus. Kalau ada orang Kristen, ya bahasa roh itu tidak penting, pokoknya selamat. Ya, gak iso bahasa roh, gak apa-apa, pokoknya aku sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara, kalau menurut ayat ini dikatakan harus penuh dengan karunia-karunia roh. Jadi saudara-saudara, kenapa harus begitu saudara? Kenapa harus begitu? Coba saudara pikirkan, kenapa harus begitu? Nah, sekarang kita coba ya lebih mendalami lagi. Ya. Itu yang disebut bahasa roh. Ya. Bahasa roh itu suatu kata yang disebut bahasa. Ya, saudara perhatikan. Bahasa itu alat komunikasi. Yaitu alat untuk kita berkomunikasi, berhubungan. Itu bahasa. Tetapi kalau sudah dikatakan bahasa roh, itu tidak ada orang yang ngerti apa itu maksudnya, itu apa, tidak ada. Bahkan orang yang berkata-kata itu sendiri, yang
Saudara sering dengar kata-kata bahasa roh itu. Orang itu udah ngerti ngomong apa itu. Ini loh saudara, yang sering membahayakan kita. Kata bahasa itu alat komunikasi, alat hubungan. Tetapi kalau sudah bahasa roh, tidak ada orang yang mengerti, itu tidak ada. Orang yang bicara sendiri itu tidak ngerti apa artinya, tidak ngerti. Itulah yang disebut irasional. Irasional itu artinya tidak masuk akal. Oleh sebab itu banyak orang pikir bahasa roh gak masuk akal, gak bahasa roh gak popo, karena tidak masuk akal. Jadi kalau saudara lihat banyak orang yang tidak berbahasa roh itu, karena itu bahasa roh itu irasional, tidak masuk akal. Lawang berbicara, namanya bahasa itu harus dimengerti. Tetapi bahasa itu tidak dimengerti. Bahkan yang ngomong sendiri tidak mengerti. Itu orang yang sok pinter berkata, itu irasional, itu memang ya betul. Tidak masuk akal itu memang ya betul. Tetapi bahasa roh itu betul irasional, tetapi transrasional. Transrasional itu artinya melampaui akal. Jadi kalau akal bilang itu tidak masuk akal, tetapi Alkitab berkata bahasa roh transrasional, yaitu melampaui akal. Jadi akal kita itu terbatas. Itu bahasa roh itu melampaui batas-batas kemampuan berpikir kita. Malahan yang lebih hebat lagi, bahasa roh itu dikatakan suprarasional. Suprarasional itu artinya di atas akal manusia. Jadi kalau tadi yang dikatakan irasional, memang secara akal itu bahasa roh itu tidak dimengerti, namanya bahasa. Tapi tidak dimengerti. Sing bicara sendiri juga tidak mengerti. Maka itu orang banyak berkata, tidak perlu itu bahasa roh itu, irasional itu. Berbicara tapi orang tidak ngerti. Orang sing ngomong sendiri tidak ngerti. Jadi saudara hati-hati, bahasa roh itu suprarasional, artinya di atas akal. Akal kita itu terbatas sekali, manusia punya akal itu terbatas sekali. Mau berbicara tentang bahasa roh, tidak mungkin. Sebab pikiran kita ini terbatas. Saudaraku yang kekasih, lantas timbul ekses. Nah ini bahaya ini saudara. Timbul ekses. Sekarang anggar wong, wah bahasa roh. Pikir, wah aku sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya.
titik-titik bahasa roh. Saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apakah itu betul-betul bahasa roh? Sebab, saudara, bahasa roh itu bukan berbicara dengan manusia. Bahasa roh berbicara dengan Allah. Kalau manusia tidak mengerti, dirinya sendiri tidak mengerti bahasa itu, memang tidak perlu mengerti. Sebab dia berbicara dengan Allah, bahasanya Allah itu. Dan itu bahasa roh, saudara-saudara. Ya, nek kita teliti di dalam 1 Korintus pasal 12 mulai ayat 7 sampai 11, tidak usah dibaca. Ya. Itu bahasa roh itu, saudara. Itu bahasa yang sungguh-sungguh bahasa yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi orang yang berbicara bahasa roh itu, dia terlalu dekat dengan Allah. Sebab bahasa roh itu adalah suatu karunia. Ya, karunia. Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan ada karunia hikmat, karunia makrifat, karunia bahasa roh. Itu karunia, jadi memang irasional, memang tidak iso dimengerti tentang apa artinya, tidak ngerti. Cuma itu suatu karunia. Tadi saya sebut karunia hikmat. Hikmat itu, saudara, manusia itu pikirannya terbatas. Mungkin saudara akan mengagung-agungkan seorang teolog yang tinggi, yang hebat. Itu teolog itu terbatas. Tidak bisa berpikir lebih daripada kemampuan manusia. Oleh sebab itu Allah mengaruniakan roh hikmat. Tidak bisa dipelajari, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Supaya manusia itu tahu rahasia Allah. Makrifat. Makrifat itu artinya, saudara, artinya makrifat itu mendalami rahasia Allah. Itu makrifat. Lantas ada kata-kata bermakrifat. Bermakrifat itu berarti sampai di mana pengertian kita tentang Roh Kudus itu. Jadi saudara, berbicara dengan bahasa roh itu orang itu sudah seharusnya mendalami rahasia Allah. Bukan cuma asal bicara
tok, ndak ngerti apa-apa, pokoknya bahasa roh. Jadi yang disebut karunia roh itu menurut dia, nek wis iso bahasa roh itu wis karunia itu. Salah. Bahasa roh itu merupakan titik temu antara manusia dan Allah. Pada saat saudara berbicara di dalam bahasa roh, pada saat itu ada titik temu antara kita dengan Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, oleh sebab itu kita ini hati-hati. Jadi anak Tuhan itu anak Tuhan sing ngerti. Saya sering katakan, jangan syukur setia lunga gereja. Setia memberikan persembahan. Setia pelayanan dan sebagainya, itu sudah hebat, apalagi bisa berbicara bahasa roh. Hati-hati saudara, ya, hati-hati. Bahasa roh itu ada bahasa titik temu antara kita dan Allah. Dan kalau kita baca tadi Fatsal 14, ya, mungkin ayat yang ketiga, ya, coba saya bacakan lagi ayat yang ketiga, ayat yang keempat, saudara. Ayat yang keempat, saudara dengarkan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi orang yang berkata-kata di dalam bahasa roh itu bukan saja titik temu dengan Allah. Dia membangun dirinya sendiri. Membangun dalam kehidupan rohani yang baik. Hati-hati saudara. Ojo pinter bahasa roh tapi hidupnya masih gak karu-karuan. Hati-hati loh saudara. Ya. Oh, bahasa yang saudara terima itu Tuhan menghendaki pertama-tama saudara adakan satu titik temu dengan Allah. Sebab itu bahasanya Allah. Tidak ada manusia yang mengerti. Orang yang mendengar tidak mengerti. Siapa yang bicara itu pun tidak mengerti. Kecuali waktu dia ada titik temu dengan Allah. Dia baru bisa mengerti apa itu bahasa roh. Saudara-saudara, ada satu kesaksian, ya, coba saudara perhatikan kesaksian ini, ya. Ada sekelompok pendoa. Dengarkan ya, saudara. Kelompok pendoa. Dia berdoa sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ya. Kelompok ini satu waktu sedang berdoa. Itu kejadiannya itu di Jawa Tengah, saudara. Ya, kejadiannya itu di Jawa Tengah. Kelompok ini sedang berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Dia berbicara bahasa roh, artinya dia ada titik temu dengan Allah. Ya. Tetapi salah satu anggotanya tidak hadir. Salah satu anggotanya tidak hadir sebab dia pergi ke Surabaya. Ke Surabaya. Ini kejadian pada menjelang malam, ya saudara. Dia ke Surabaya. Lah, dia itu pulang naik kereta api, kereta malam. Ya, dia naik kereta api pulang malam. Nah, kelompok yang di Semarang ini udah berdoa sungguh-sungguh.
Dia mendoakan saudara kami semua supaya diberkati oleh Tuhan. Salah satu dari kelompok yang sedang berdoa menjerit, oh saya lihat si A sedang dikerumuni orang-orang. Oh dia dalam keadaan bahaya. Tidak ngerti apa yang terjadi, tidak ngerti. Cuma dia lihat dia sedang dikerumuni orang dalam keadaan bahaya. Lalu saudara-saudara, hari berikutnya orang ini kan kembali ke Semarang. Ditanya, untung kamu selamat ya, gak ada apa-apa. Kamu itu kenapa sih? Lantas dia bilang begini, saudara dengarkan. Waktu dia sedang naik kereta api, ya, kereta malam itu waktu memang keadaannya tidak seperti sekarang. Dia dikepung oleh perampok, saudara. Dikepung oleh perampok yang membawa senjata. Dia sudah diancam dengan senjata. Itu di kereta api. Saudara tahu, orang ini tahu-tahu dia berbicara bahasa roh. Orang ini tahu-tahu berbicara bahasa roh. Dengan berbicara bahasa roh itu perampok itu lari semua, saudara. Lari semua. Dan dia cerita pada kawan-kawannya, saya dilindungi oleh Tuhan. Maka itu salah satu, saya lihat kamu tuh sedang dikepung orang, tapi saya tidak ngerti kenapa kok dia dikepung. Rasanya dalam bahaya, tidak ngerti. Tetapi baru dijelaskan bahwa dia itu mau dirampok, sudah mau ditusuk apa. Dia berbahasa roh. Artinya dia ada kontak. Dia ada kontak dengan Tuhan. Itu rampok lari semua. Ini bukan omong kosong, ini sungguh terjadi waktu itu kira-kira pada tahun sebelum tahun 60-an, saudara. Saya masih berada di Jawa Tengah, saudara. Sebelum tahun 60-an, cuma lupa tahunnya, saya lupa. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita jangan main-main dengan bahasa roh, saudara. Oh, bahasa roh itu luar biasa. Bahasa roh itu karena tidak ngerti, saudara. Tidak ngerti. Pokoknya bahasa roh tapi tidak ngerti. Maka itu saudara, kalau saudara mengerti dan saudara menggunakan bahasa roh dalam situasi yang seperti sekarang ini, saudara-saudara, tidak ada setan jenderal yang paling kuat sekalipun berani menyerang kita. Tidak ada, saudara. Kalau kita ada kontak dengan Allah. Sekarang ini seluruh dunia di dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Termasuk juga banyak orang-orang Kristen yang takut. Tetapi ingat, bahasa roh ayat yang keempat tadi dikatakan membangun dirinya sendiri. Dirinya dibangun. Satu bangunan yang kuat. Dibangun oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, tidak usah takut. Malah ada orang berkata,
virus corona itu tidak lebih hebat daripada flu. Tidak lebih hebat daripada demam berdarah. Kalau flu, demam berdarah kita anggap biasa. Itu virus corona itu tidak ada apa-apanya, saudara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Gunakan bahasa rohmu itu untuk menguatkan dirimu sendiri, untuk cari ada titik temu dengan Allah. Dan titik temu dengan Allah itulah kemenangan kita. Saudara, supaya semua mengerti apa artinya bahasa roh. Ya, yaitu karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tidak ada orang yang ngerti, saudara. Yang mengerti tidak ada. Oleh sebab itu banyak orang yang mengatakan itu irasional itu. Tidak masuk akal, memang tidak masuk akal. Lawang berbicara orang lain tidak ngerti. Jangankan orang lain, dirinya sendiri tidak mengerti. Kok dia berbicara? Lah, eksesnya merasa dirinya, loh, aku ini loh bahasa roh. Tapi sebetulnya tidak mengerti dia. Kalau saudara mengerti, gunakan bahasa rohmu itu untuk titik temu dengan Allah. Gunakan bahasa rohmu itu untuk berhubungan dengan Allah, untuk berbicara dengan Allah. Dan di dalam pembicaraan itu, saudara-saudara, Allah berkata, aku mengasihi engkau anakku. Ini satu kesaksian ya saudara, saudara dengarkan. Satu saat saya ini tidur. Dalam tidur itu saya dengar ada satu nyanyian yang indah sekali. Ya, saya dengar nyanyian yang indah, yang belum pernah saya dengar sampai sekarang. Saya belum pernah dengar nyanyian seindah itu sampai saya itu nangis. Saudara. Nangis mendengarkan suara yang indah itu, saudara. Dan di dalam suara yang indah itu berkata begini, saudara. Aku menyertai kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aduh, saya tambah nangis. Luar biasa, saudara. Coba, saudara. Indahnya kalau kita bisa ada titik temu dengan Allah. Sehingga kita kuat dalam menghadapi apapun juga. Untuk itu, saudara, siapapun yang sempat mendengar ini, coba banyak doa. Satu, kejarlah bahasa roh, karunia-karunia roh, kejar. Dan di sini ditulis di dalam bentuk imperatif, artinya tidak bisa tidak, harus, tidak boleh tidak, harus kamu penuh dengan Roh Kudus. Sebab dengan penuh dengan Roh Kudus itu kita hidup dipimpin oleh Roh, dilindungi oleh Roh. Dan dalam situasi yang bagaimanapun juga tidak perlu takut. Sebab Allah menyertai kita semua. Ya, saudara, mari sementara saudara mendengarkan ini, saudara saya ajak untuk sama-sama berdoa. Dan kita mau menyembah Tuhan. Saudara juga harus ngerti apa sih artinya menyembah. Kita ini sering menyembah,
Tapi kita juga tidak ngerti, pokoknya haleluya, haleluya. Tidak ngerti apa itu menyembah. Saudara-saudara, menyembah itu saudara, dengarkan saudara. Pada waktu kita menyembah itu, penyembahan itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Penyembahan itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya penyembahan kita itu ada titik temu dengan Allah. Menyembah itu bukan minta, saudara. Banyak orang tak mengerti, menyembah itu minta. Minta doa itu minta, boleh minta. Tetapi menyembah itu kita memberi diri kita kepada Allah. Memberi supaya Allah memberi karunia yang besar, yaitu karunia Roh Kudus. Saudara ojo menyembah, aku gak ngerti apa-apa, pokoknya haleluya wes. Tapi saudara harus mengerti, menyembah itu bukan minta. Menyembah itu berarti memberi diri kita kepada Tuhan. Supaya di dalam hal memberi itu Tuhan memberi karunia. Yaitu karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia. Di antaranya itu bahasa roh itu. Ojo sing digoleki bahasa rohnya tok, tapi sing lain-lainnya gak digoleki, jangan. Semua harus ada. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Ya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Oh, haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api. Kiara lama takuria lama sakaya lama takaya lama takuria lama sekian. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api. Oh, haleluya, haleluya. Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi semua berdoa. Roh Kudus,
kita menyembah Dia. Ya ralamata kurya ya masiki ya ralamata kur. Haleluya. kasih Tuhan. Selanjutnya, biar kami belajar mendekati Tuhan. Kami belajar berkomunikasi dengan Tuhan melalui bahasa roh. Kami sendiri tidak ngerti apa itu, tetapi itu bahasa yang dimengerti hanya oleh roh Tuhan saja. Sehingga ada titik temu antara Tuhan dengan kami. Dan pertemuan ini menghapus segala takut, khawatir, gelisah, dan semacamnya. Semua dihapus. Kami hidup di dalam damai sejahtera, dalam keberkatan, dalam kesehatan, dan dalam sukacita yang besar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terimalah saudara-saudaraku yang kekasih, berkat rahmat kasih dari Bapa, sukacita yang besar dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.